Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, Denny Siregar yang sudah terang-terangan mengaku sebagai buzzer. Bahkan di Twitternya saya pernah lihat ada postingan nih, hati-hati, apa buzzer mau lewat. Ya dia bangga barangkali ya kalau di awal-awal tidak mengaku, makin hari makin kesini makin terdistrak mungkin kepalanya oleh pesanan-pesanan, akhirnya ya sudah deh mengaku saja sekalian bahwa saya adalah buzzer. Nah, bukan buzzer kalau dia tidak melakukan upaya-upaya perpecahan, upaya-upaya fitnah dan hoax. Seperti yang disampaikan di Twitternya terkait apa? Ya terkait Anies Baswedan. Maka tentu di mana ada buzzer mencoba untuk mendegradasikan Anies Baswedan, mencoba mendowngrade umat Islam, mencoba memecah belah rakyat, maka saya akan berada di depan untuk mengcounternya. Maka saya akan berada di depan untuk meluruskannya. Jangan sampai lagi-lagi rakyat terbelah gara-gara ucapan orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai terulang polarisasi seperti tahun 2019 kemarin. Maka kita jaga sama-sama. Saya kira itu misi utamanya ya. Jadi kita coba buka apa yang disampaikan oleh seorang Densi ini di Twitternya. Nah, selamat jalan Pak Anies. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin daerah tidak bekerja. Paham ya? Jadi maksud si Densi ini, dia mencoba menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu tidak bekerja. Jadi kalau mau lihat contoh, lihatlah Pak Anies. Itu kan sama sekali menegasikan data fakta yang ada di Jakarta. Sebetulnya kan mudah saja. Terlalu sangat-sangat mudah gitu untuk mengcounter kalimat ini. Karena kita lihat hasil-hasilnya yang sudah dibuat oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Integrasinya transportasi, taman semakin nyaman, semakin banyak dibuat, ada JIS, Formula E yang sukses, dan banyak lagi menerima penghargaan dari berbagai macam lembaga nasional maupun internasional. Sudah sangat tidak sulit gitu. Terlalu sangat mudah untuk menunjukkan prestasi Anies Baswedan. Tapi saya ingin bilang begini kepada Denny Siregar ya. Ini kalimatnya, mari kita coba balikan, ya, mari kita coba balikan pada pemimpin pusat. Kan dia bilang pemimpin daerah. Kita coba balikan kalimatnya untuk pemimpin pusat. Kira-kira sama-sama tidak cocoknya atau lebih cocok? Kita dengar. Selamat jalan Pak Jokowi. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin pusat tidak bekerja. Kayak gimana sahabat semua? Kalau kita balikan ke Denny Siregar seperti itu. Silakan sampaikan di kolom komentar ya. Selamat jalan Pak Jokowi. Terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin pusat tidak bekerja. Kalau itu lebih cocok diterapkan kepada Pak Anies, silakan sampaikan. Kalau itu lebih cocok diterapkan kepada Pak Jokowi, silakan sampaikan. Saya tidak bermaksud untuk membuli, menegasikan ke Pak Jokowi. Sama sekali tidak. Maksud saya hanya ini mengalihkan saja, membalikan saja kalimat-kalimat ini kepada seorang Denny Siregar. Itu saja gitu. Nah, kan yang mereka lakukan tuh selalu begini, menunjuk-nunjuk gitu. Nunjuk-nunjuk. Oh, Anies begini, Habib Rizik begini. Kan dia selalu begitu kan. Yang dia musuhi itu kan itu. Nunjuk-nunjuk. Padahal pada saat dia menunjuk, ini 3 jarinya menunjuk ke dirinya sendiri. Jadi membalikan kalimat-kalimat para buzzer mudah. Semudah 3 kali, minimal 3 kali lipat jauh lebih mudah untuk membalikan pada para buzzer ini. Kenapa? Ya karena mereka tidak menggunakan data dan fakta. Ya kita lihat saja data di Jakarta kan begitu ya. Mudahnya begitu saja. Mari kita ini tentu dibantu, disupport oleh
sekelompoknya mereka. Contoh kita lihat nanti ini di bawah. Jadi Ferdinand Huta Hayan, kemana ini orang ya? Jarang menjadi pembicaraan hari ini. Padahal hari-hari kemarin begitu. Nah, dia jawab, ini dia merespon nih, jangan begitu dong Bang. Anies sudah banyak bekerja memoles dirinya seolah permata. Padahal tetap saja cuma batu kali. Wah, mendukung Denny Siregar. Mari kita pakai pola yang sama. Kita balikan ya. Dia menunjuk siapa? Ferdinand Huta Hayan itu menunjuk Anies. Kita balikan 3 kali. Mari kita sahabat semua rasakan lebih cocok yang mana. Jangan begitu dong Bang. Jokowi sudah banyak bekerja memoles dirinya seolah permata. Padahal tetap saja batu kali. Lebih cocok mana? Saya serahkan pada sahabat semua. Gitu saja gitu. Sempurna pencitraannya. Oh, aduh. Insya Allah. Apapun yang terjadi, beliau telah mewarnai Jakarta dengan identitasnya. Apa maksud kalimat ini? Dari siapa nih? Heri Purwanto. Jelas dia menunjuk bahwa Anies Baswedan adalah mengusung politik identitas. Padahal apa yang kita tahu hasil 5 tahun pekerjaan Pak Anies di Jakarta? Beliau menyatukan. Beliau merangkul seluruh umat beragama di Jakarta. Pada saat memberikan BOTI saja, bantuan operasional tempat ibadah itu sama itu. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya dapat kesetaraan. Justru yang Pak Anies kedepankan adalah kesetaraan. Bagaimana sekarang kendaraan umum gitulah ya di Jakarta namanya apa ya? Kalau di Bandung kan angkot saja, angkot Damri gitu. Ke Jakarta saya jadi lupa nih, apa ya? LRT, MRT, kemudian Jaklingko segala macam, semuanya diperbagus. Buat apa? Agar yang kaya-kaya itu mau naik transportasi umum. Sehingga ada kesetaraan. Kan begitu. Jadi yang dikedepankan identitas oleh Pak Anies adalah identitas persatuan Indonesia. Kita tidak pernah membuat narasi-narasi yang seperti ini kepada junjungannya mereka. Ya. Tapi kita hanya mengcounter saja, kita hanya membalikkan saja. Gitu. Tapi memang kadang-kala pertahanan terbaik itu adalah menyerah. Gitu ya. Nah ini agak masuk akal nih. Kurang literasi lu bos. Ya kurang literasi, kurang baca, kurang melihat, kurang mendengar. Gitu. Dia tidak melihat apa saja yang dihasilkan oleh Pak Anies. Yang dia cari kan kesalahannya. Sekarang kita akan lihat ini postingan dari sahabat saya, Laude Bashir. Oke, ya, Laude Bashir. 4 kriteria ciri pembenci Anies. Atau bisa dibilang juga kalau saya tambahkan 4 kriteria buzzer RP. 1, orang bodoh karena tidak punya kompetensi. Ya. Kalau dia punya kompetensi, dia nggak mungkin jadi buzzer. Iya kan? Dia pasti melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu, kapasitas, kompetensinya, kapabilitasnya, dan seterusnya. Ya karena dia nggak punya kompetensi, maka dia meraung-raung, dia menggonggong saja. Gitu. Siapa yang menyuruh? Ya konon katanya istilahnya dulu tuh apa sih ya? Kakak pembina. Itu ciri nomor 1. Ciri nomor 2, orang iri karena tidak sanggup bersaing karya dan prestasi. Ya, ini disebut nih, contohnya Denny Siregar. Ya kalau kita balikan ke Denny Siregar, Den, coba tunjukkan karyamu apa, prestasimu apa. Nanti pasti dijawab, oh saya kan jadi produser film apa sayap-sayap, apa sayap-sayap, nggak ngerti lah ya. Yang konon ditontonnya banyak sekali oleh para kepolisian, oleh para aparat. Ya nggak tahu tuh yang beli tiket ada atau enggak, saya nggak tahu. Nah itulah ya ciri orang iri. Yang lainnya kalau di luar itu kan produsen bukan sutradara, bukan yang buat, produsen yang nyediain dana ya. Dan kemudian kita juga pertanyakan dananya jangan-jangan juga bukan dari Denny Siregar. Lewat doang. Gitu. 3, ciri pembenci Anies. Orang yang cari makan dari menyebar fitnah dan kebohongan. Ini buzzer banget ini. Dia cari makannya karena nyebar fitnah dan kebohongan. Kalau dia nggak nyebar fitnah dan kebohongan,
maka dia nggak makan. Kurang lebih begitu barangkali yang dimaksud oleh laude ini ya. Contohnya siapa? Denny Siregar disebutin lagi tuh di sini. 4. Ahokor yang sakit hati karena kalah pilkada 2017. Luar biasa ini Bang Laude. Jadi kita bisa cermati apakah betul nih apa tidak nih ya ciri-ciri ini. Silakan sahabat semua berikan komentar ya, di kolom komentar ya. Oke. Saya mau perlihatkan sebuah video yang menjawab narasi-narasi yang mencoba mendegradasikan Anies Baswedan ya. Kita dengarkan, mungkin tidak panjang-panjang, sebentar saja, karena ini penting juga untuk kita tunjukkan kepada sahabat semua. Pak Anies sedang menjelaskan bagaimana yang dia lakukan pasca selesai menjadi gubernur. Sekarang saya sudah bertugas, Mas Riko. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif, oke? Kalau dulu nggak bisa dijawab, saya belum bertugas. Sekarang saya udah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai. Dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Lain kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Nah, itulah justru malah menggarisbawahi bahwa di Jakarta alhamdulillah persatuan terjaga, kesetaraan terjaga, keteduhan terjaga. Kami menjaga persatuan, membangun keteduhan, ketenangan. Orang merasakan, tapi orang tidak sadar bahwa di balik rasa tenang, rasa teduh itu ada usaha yang serius. Saya mendatangi semua kelompok. Paling kiri saya temuin, paling kanan saya temuin, paling bawah saya temuin, paling atas saya temuin, semua saya temui. Ada orang-orang yang kalau saya temui ramai jadi berita. Ada ketika saya temuin nggak pernah jadi berita. Tapi itu kan masalah pilihan media memberitakan yang mana, bukan? Sebagai gubernur, saya mendatangi semua, baik yang diberitakan maupun tidak. Baik yang diramaikan maupun disepikan. Tapi tugas saya menjangkau semua. Sehingga ada situasi apapun saya bisa menjangkau. Jadi ketika Jakarta 5 tahun ini alhamdulillah. Kita syukuri hubungan antar umat beragama tenang, teduh. Cek aja faktanya. Beberapa hari yang lalu muncul, saya nggak tahu sebetulnya gimana bertanya ini dengan proper. Muncul video Bapak dengan Rizik Syihab. Ketika konteksnya label, apa Bapak tidak khawatir nanti orang akan mengasosiasikan pertemuan atau video tadi, sorry kalau saya ambil dari sosmed tadi, dengan label-label tadi? Mas Riko, kenapa nggak tanya kenapa saya ketemu dengan kardinal beberapa hari yang lalu? Saya mau bahas itu juga. Sebelumnya saya tahu Bapak ketemu dengan kardinal beberapa kali. Exactly. Itu yang saya katakan. Disinilah letak yang saya sampaikan tadi. Saya ketemu dengan yang paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah. Semua pemimpin agama saya temui. Tergantung lawan membesarkan yang mana. Ya nggak mungkin lawan membesarkan Anies ketemu Pak Kardinal. Waduh, terciptalah Anies gambarannya sebagai orang yang toleran. Anies ketemu dengan PGI, wilayah DKI Jakarta. Terjadilah Anies, wah toleran betul Anies. Tidak mau. Itu yang saya katakan tadi. Ya bagi lawan, ciptakanlah persepsi sesuai keinginan dia, ya nggak apa-apa. Saya sebagai warga Jakarta ini harus menjangkau semua. Tidak boleh saya bilang begini, saya menjangkau semua kecuali A, B, C, D. Nggak bisa. Ada undangan nikah, saya nggak mau nanti nikah takutnya rame. Tidak, ya undangan nikah saya hormati. Orang tua menikahkan anaknya dan mengundang saya untuk ikut hadir, saya dapat kehormatan. Kalau Mas Riko mantu, saya datang juga. Kalau kemudian tokoh ABCD mantu, dan saya tidak khawatir nanti diramaikan. Nggak apa-apa. Yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Kalau saya datang ke tempat perjudian, saya datang ke tempat yang ada pelanggaran hukum, nah baru saya ini melakukan masalah.
Lalu kalau saya datang ke sebuah pernikahan yang disebut itu tempat majelis yang doanya sangat diterima, ya mulia betul kehadiran itu. Jadi saya nggak terlalu khawatir, Mas. Dan saya sering sampaikan, belajar dari sejarah. Sejarah itu membuktikan pelabelan-pelabelan lain-lain itu tidak akan bisa bertahan kecuali dia ditopang dengan fakta. Ketika tanpa ditopang sama fakta, maka dia akan lewat oleh waktu. 2017 segala macam label, sekarang 2022 silahkan buktikan. Kalau tidak ada, silahkan orang yang objektif, orang yang menggunakan akal sehat pasti menghapus itu. Ya, menjadi buat sahabat semua yang berakal sehat sudah clear ya, Pak Anies sudah menunjukkan prestasinya, sudah menunjukkan upaya-upayanya mengharmoniskan warga Jakarta, lintas agama dan lintas segala macamnya. Tapi tentu buat para buzzer, mereka tidak akan bisa mendengar, mereka tidak akan bisa melihat, mereka hanya bisa menerima pesanan dan menyampaikan pesanannya. Baik, kita kawal terus ya, setuju ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.